Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang hal yang lagi viral, baik itu di media sosial maupun di media mainstream beberapa hari terakhir ini, tentang seorang pejabat negara yang mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi di Indonesia ini memang budaya untuk mengundurkan diri ini sangat jarang terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Indonesia ini, tidak beberapa orang yang mengundurkan diri dari jabatan politik ataupun jabatan publik. Jadi alasan orang untuk mengundurkan diri ini sebenarnya ada tiga gitu. Yang pertama yaitu karena tidak sependapat dengan pimpinannya lagi gitu. Jadi kalau orang sekarang ini kan kalau merasa dia tidak sependapat dengan pimpinan, tapi dia tetap bekerja juga, itu tetap melanjutkan bekerja samanya. Sementara ada orang yang tidak sependapat seperti itu, kalau dia sudah tidak sependapat lagi dengan pimpinan, maka dia berhenti, dia mundurkan diri supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi gitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, yang ini terjadi pada tahun 1956, tepatnya tanggal 1 Desember 1956, yaitu Bung Hatta waktu itu sebagai wakil presiden, dia mengundurkan diri dari jabatannya karena dia sudah tidak sependapat lagi dengan Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi setelah kejadian itu di Indonesia ini budaya untuk mengundurkan diri ini sangat langka atau jarang. Jadi yang pertama itu karena tidak sependapat dengan pimpinan. Yang kedua, orang mengundurkan diri itu karena desakan atau tekanan dari luar, karena ada segala sesuatu atau hal yang tidak betul lagi, atau ada kesalahan lagi itu dalam melaksanakan tugas, sehingga desakan dari pihak luar untuk dia mengundurkan diri. Dan ini pernah terjadi juga pada Presiden Soekarno pada tahun 1966. Jadi desakan dari masyarakat, dari mahasiswa pada waktu itu meminta Soekarno untuk mundur. Jadi awal-awal Soekarno itu mungkin tidak mau atau berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi akhirnya karena desakan itu makin hari makin kuat, maka dia mengundurkan diri juga. Begitu juga pada 1998, Presiden Soeharto pada waktu itu awal-awalnya dia pun tidak mau mundur juga, dia akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi karena desakan mahasiswa dan masyarakat sekali lagi, maka membuat dia mengundurkan diri gitu. Jadi memang budaya mundur ini sangat jarang terjadi di Indonesia. Setelah itu baru sekarang ini pada tahun 2024 ini, seorang utusan presiden dalam bidang keagamaan dan sarana keagamaan, yaitu yang bernama Gus Miftah tadi itu, mengundurkan diri juga karena dia melakukan satu kesalahan lah di depan publik dengan mengolok-olok salah satu pedagang es gitu. Jadi sebenarnya Gus Miftah ini dia sudah melakukan ini sudah beberapa kali gitu, tapi karena waktu itu tidak viral, sehingga dia berulang-ulang lagi, berbuat lagi gitu. Jadi karena sekali ini viral, sehingga banyak desakan dari pihak masyarakat ataupun dari semua golongan, sehingga menjadi topik utama di Indonesia. Dan sampai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun mengomentari masalah ini. Artinya masalah ini sudah menjadi masalah serius gitu. Jadi kalau seorang Perdana Menteri Malaysia aja sudah ngomong atau sudah tahu, berarti ini sampai ke negara-negara lain. Jadi daripada ini berkelanjutan memberi efek tidak baik kepada pemerintahan, maka ya dia mengundurkan diri. Memang dalam pernyataan video itu dia dengan kesadaran dia gitu, dan semua orang itu mengatakan seperti itu, kalau dia memiliki itu kesadaran sendiri gitu dia, ya itu tak masalah, penting dia mengundurkan diri gitu. Yang ketiga, orang mengundurkan diri itu karena sasaran tidak tercapai. Jadi di Indonesia untuk setakat ini saya lihat belum ada orang ini dikasih tugas atau tanggung jawab sebagai pejabat publik, lalu tugas atau kerja dia itu tidak tercapai, lalu dia mengundurkan diri gitu. Malah dia mempertahankan bagaimana dia tetap bertahan gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri, kalau misalnya dikasih tugas itu setelah waktunya habis dan tugas itu tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, maka dia mengundurkan diri secara keinginan pribadi dia aja gitu. Jadi kesadaran masyarakat itu, kesadaran dari warga negara di luar negeri itu mungkin lebih kuat daripada kita. Kalau kita kan masih ingin mempertahankan jabatan atau kekuasaan yang telah diberikan. Jadi sebenarnya hal ini tidak perlu kita tiru gitu. Jadi sebaiknya kita kalau memang ya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, ya kita mengundurkan diri, tapi dengan catatan kita tidak melakukan kesalahan, dengan catatan kita tidak
berbuat kesalahan, baru kita bisa mempertahankan. Tapi kalau memang udah nampaknya kita tuh udah tidak sesuai lagi, ya mundurkan diri aja supaya jangan terjadi hal yang lebih besar lagi gitu. Dan ini kan untuk kebaikan kita pribadi juga sebenarnya. Tapi memang kesadaran pejabat publik kita ini belum sampai ke situ gitu. Jadi ada 3 alasan orang untuk mundurkan diri. Yang pertama, tidak sesuai lagi dengan pimpinan atau atasan dia sehingga dia mundurkan diri. Yang kedua, ada dia melakukan kesalahan atau hal yang kurang menarik dalam menjalankan tugas sehingga desakan atau tekanan daripada masyarakat sehingga dia mundurkan diri. Yang ketiga, tidak sesuai harapan yang diharapkan karena dia tidak bisa menjalankan tugas seperti yang diharapkan, maka orang itu mengundurkan diri. Cuma yang nomor 3 ini belum kita lihat di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga sipil selalu harus memperhatikan negara kita ini supaya negara kita ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Karena sekarang zamannya zaman medsos, jadi tidak salah rasanya kita untuk mengkritisi pemerintahan. Karena kalau kita tidak mengkritisi, maka pemerintahan ini dia nanti berjalan sebagaimana mau dia aja gitu, tidak sesuai dengan aturan. Bisa aja dia melakukan kesalahan. Jadi kalau sebelum dia melakukan kesalahan yang lebih besar, ya kita selalu memperingatkan, memberitahu, menyarankan, memberikan masukan-masukan yang positif. Jadi kita bukan memberi masukan yang tidak baik, memberi masukan yang positif yang bisa untuk membuat negara kita lebih bagus lagi ke depan. Jadi kalau ada Anda yang tidak sependapat atau kurang paham atau kurang setuju dengan pernyataan saya ini, Anda nanti bisa bicara di kolom komentar dan kita nanti akan bicara juga di video-video selanjutnya tentang hal-hal yang lain. Bila muwaffiq ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.